wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, dan juga semangat belajar, meskipun kita masih belajar dari rumah. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas mengenai teks diskusi. Di antara kalian, pasti tahu kan apa itu teks diskusi? Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar dari teks diskusi. Membahas mengenai materi teks diskusi. Kalian tahu kan pengertian dari teks diskusi itu apa? Ya, teks diskusi merupakan suatu kegiatan bertukar pikiran terhadap suatu isu dengan orang lain atau kelompok dalam suatu forum maupun suatu seminar yang nantinya kita akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sekali lagi, Ibu tegaskan, teks diskusi membahas mengenai suatu isu dalam suatu forum di mana orang-orang bertukar pikiran agar menemukan solusi dari isu tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi isi teks diskusi. Untuk apa sih mengidentifikasi isi teks diskusi? Jadi, fungsinya adalah supaya kita untuk menentukan identitas suatu teks. Jadi intinya, kalian akan mengetahui teks yang kalian baca itu adalah teks diskusi atau bukan. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan satu contoh teks diskusi untuk kita analisis agar kita bisa paham bagaimana isi dari teks diskusi tersebut. Nah, yang pertama adalah contoh paragraf pendahuluan dalam teks diskusi. Dalam paragraf awal teks diskusi, kita dapat melihat isi teks diskusi atau isu yang ada di dalam teks diskusi tersebut. Perhatikan contoh paragraf yang ada di layar. Kalian bisa melihatkan dan baca, menyimak paragraf tersebut. Di dalam paragraf tersebut, kalian bisa menemukan isu atau topik dari teks diskusi. Kira-kira nih, Ibu ingin bertanya, isu yang diangkat dalam paragraf tersebut apa? Ya, isu yang diangkat dalam paragraf tersebut adalah mengenai penggunaan izin smartphone pada anak-anak di usia dini. Nah, seperti itulah isu yang diangkat dari paragraf tersebut. Nah, setelah kita membahas paragraf pertama mengenai isu, nah selanjutnya ada paragraf kedua dan ketiga. Jika kalian perhatikan paragraf kedua dan ketiga, kira-kira apa perbedaan dari paragraf kedua dan ketiga? Ya, paragraf kedua dan ketiga itu sungguh berbeda. Paragraf kedua membahas mengenai argumen kontra, dan yang ketiga membahas argumen pro. Maksudnya apa, Bu? Kontra dan pro. Jadi, kontra dan pro adalah paragraf pendapat yang tidak menyetujui isu yang diangkat dari teks diskusi. Sedangkan paragraf pro yang menyetujui isu yang diangkat dari teks diskusi. Jadi, perbedaan pro dan kontra terletak dari pro itu setuju dan kontra itu tidak setuju. Jadi, Ibu tekankan sekali lagi, pada paragraf ini kalian akan menemukan paragraf argumen kontra dan argumen pro. Kontra dan pro. Kontra tidak setuju, pro setuju. Paham sampai sini? Semoga kalian paham ya.
Selanjutnya, di paragraf terakhir, kita bisa melihat kesimpulan dari teks diskusi. Kesimpulan teks diskusi ini membahas tentang apa? Nah, biasanya bagian paragraf terakhir teks diskusi berisikan kesimpulan dari argumen-argumen yang telah dikemukakan di paragraf-paragraf selanjutnya sebelumnya, maksud Ibu. Nah, kesimpulan ini membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Usahakan mengambil jalan tengah dari isu yang dibahas. Jadi, di bagian simpulan terdapat saran, di mana saran tersebut tidak berat sebelah, gitu, tidak memihak ke pro dan tidak juga memihak ke kontra. Jadi solusinya adalah netral, seperti itu. Dan kalian bisa melihat contoh paragraf tersebut di layar. Nah, setelah kita membedah isi dari teks diskusi, dapat kita temukan ternyata fungsi dari teks diskusi tersebut untuk apa. Jadi, fungsi dari teks diskusi untuk membahas isu dengan memaparkan argumen yang mendukung dan argumen yang menentang isu tersebut. Tujuannya dari diskusi itu sendiri adalah untuk menjadi penengah dalam suatu masalah yang ditinjau dari dua sudut pandang sampai pada suatu kesimpulan atau saran yang telah dirangkum dan telah diracik agar menjadi saran yang netral, seperti itu. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia kali ini telah selesai, tapi Ibu ingin membantu kalian karena mungkin kalau di sebagian dari kalian masih belum ada yang paham ya, jadi Ibu ingin memberikan suatu penegasan materi hari ini. Oke, jadi inti dari materi hari ini adalah yang pertama, di dalam teks diskusi kalian akan menemukan paragraf argumen pro dan argumen kontra. Sekali lagi, di dalam teks diskusi kalian akan menemukan paragraf argumen pro dan kontra. Sehingga kalian tahu fungsi diskusi itu untuk apa. Fungsi diskusi itu untuk memberikan solusi yang netral, tidak berat ke pro dan juga tidak berat ke kontra. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.